Saudara-saudari terkasih, salah satu momen yang paling dinantikan, sekaligus paling membingungkan mungkin, bagi sepasang suami istri yang menantikan kelahiran buah hatinya adalah perihal nama. Mau dikasih nama apa anak ini? Diskusi ini bisa berubah menjadi perdebatan panas ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam keluarga. Perdebatan panas semacam inilah yang akan kita dengarkan dalam Injil esok hari dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Pada hari ke-8, saat tiba waktunya untuk menyunat dan menamai anaknya, terjadi ketegangan antara Elisabet dan para kerabat serta tetangga. Orang-orang ingin menamai anak itu Zakaria, mengikuti nama ayahnya. Dalam tradisi Yahudi, mewariskan nama leluhur adalah hal yang sangat wajar. Namun menariknya, Elisabet bersikeras, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Ketika keputusan diserahkan kepada Zakaria, ada satu hal yang sangat menarik. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kalimat, namanya adalah Yohanes. Perhatikan bahwa ia tidak menulis, saya menamai dia Yohanes. Tetapi namanya adalah Yohanes. Kalimat ini menyiratkan pengakuan iman yang sangat dalam. Zakaria sadar bahwa bukan dia yang berhak untuk memberi nama. Nama itu sudah diberikan oleh Allah melalui malaikat. Dengan menulis itu, Zakaria menyingkirkan egonya dan menunjukkan ketaatan total kepada Tuhan. Seketika itu juga, Zakaria yang sebelumnya bisu, kembali bisa berbicara dan memuliakan Allah. Saudara-saudari, jika kita renungkan, seringkali akar dari dosa kita adalah ketidaktaatan. Mengapa sih kita sulit taat? Seringkali karena kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Misalnya, Tuhan mengajak kita menjadi orang jujur, tapi kita merasa berbohong adalah jalan pintas yang lebih aman. Kita merasa logika kita lebih benar, sehingga ajaran Tuhan terasa menjadi beban. Padahal ketika kita menjauh dari jalan Tuhan, justru kita sendiri yang rugi. Kalau kita berbohong ke sana kemari, bukankah hati kita sendiri yang menjadi gelisah dan penuh kekhawatiran? Saudara-saudari, Zakaria pun pernah jatuh karena merasa logikanya lebih benar daripada janji Allah. Ia meragukan bagaimana mungkin istrinya yang tua bisa mengandung. Akibatnya, ia menjadi bisu. Namun persis dalam kebisuan itu, ia belajar bahwa Allah jauh lebih besar dan Dia Maha Tahu. Menjelang Natal yang sebentar lagi tiba, mari kita masuk dalam pertobatan yang lebih dalam. Pola pertobatan Zakaria bisa kita ambil sebagai pelajaran berharga. Sadarilah bahwa kita bukanlah pemilik kehidupan. Hidup kita hari ini, nafas kita detik ini adalah pemberian dari Yang Maha Besar dan Yang Maha Tahu. Mari belajar untuk taat kepada Tuhan, kepada Sang Maha Tahu seperti Zakaria. Biarlah ketaatan itu membuka hati kita yang bisu karena mungkin kita terlalu banyak sok tahu. Tuhan memberkati.